Aku Cecilia Janarungan, tapi biasanya aku dipanggil Jen. Aku itu kuliah jurusan Teknik Lingkungan di ITS Surabaya. Ya, sekarang tahun terakhir sih, angkatan 2019. Aku sih, gimana ya? Aku tuh targetnya pokoknya adalah cum laude. Jadi, aku belajar supaya bisa maintain IPK aku di atas 3,5 gitu. Jadi kalau nggak tinggi-tinggi amat ya nggak apa-apa, yang penting aku tuh ntar di atas 3,5 gitu. Kalau IPK-nya sekarang aku ini sih 3,56. Di Accenture aku pernah isi kerja praktek gitu. Aku kerjanya di PGN, perusahaan gas negara. Itu tuh aku positionnya HSE intern, Health Safety Security and Environment Technique. Kayak oke. Jadi sebenarnya aku tuh kayak sebelumnya udah lumayan tertarik dengan consulting karena kayak dari apa ya, ada satu organisasi yang aku ikutin, alumninya itu lumayan banyak gitu loh yang dari teknik tapi ke consulting, dan mereka tuh kayak share gitu kerjaan mereka di consulting seperti apa, dan aku mulai tertarik. Nah, dari situ aku jadi kayak pengen coba-coba gitu loh. Jadi pas aku lihat Accenture waktu itu buka kan di LinkedIn, tapi waktu itu kebetulan bukanya posisinya tuh Sustainable Technology and Consulting namanya. Sustainable Technology and Consulting Intern. Jadi aku apply aja kayak, oh ini kayaknya agak relate dikit nih dengan TL, dengan teknik lingkungan kan. Jadi aku coba apply aja, siapa tahu aku bisa masuk dan kayak jadi mengenal consulting gitu kan. Jadi ya udah aku apply gitu deh. Itu sih yang awalnya bikin aku tertarik. Mungkin aku ceritain juga ya dari daftarnya. Nah, tadi kan aku ceritain kalau aku daftarnya yang di Ligit posisinya Sustainable Technology and Consulting Intern kan. Nah, tapi ternyata setelah aku masuk tuh aku bukan itu posisinya. Ya, project-nya bukan di tentang sustainability kan itu. Jadi sekarang project-ku udah relate sih sebenarnya dengan jurusanku saat ini. Gitu sih. Proses seleksinya sendiri sebenarnya nggak terlalu panjang sih. Jadi kita cuma apply di website-nya. Kan kalau aku dari LinkedIn ya, aku buka LinkedIn tapi itu langsung di-direct juga sih ke website-nya, dan langsung seingatku itu cuma CV aja. Dan setelah itu kamu nunggu aja gitu loh, kayak nunggu aja sampai dipanggil interview. Kalau pengalamanku, aku tuh sebulan setelahnya baru dipanggil buat interview. Tapi aku tanya teman-temanku yang lain juga yang intern, ada yang kayak cuma beberapa hari setelah dia masukin CV, dia langsung dipanggil buat interview. Jadi menurut aku itu tergantung kebutuhannya sih. Tergantung kebutuhan mereka, mereka bakal panggil kamu berapa lama setelah kamu apply CV gitu. Itu sih setelah apply CV kan dapat email tuh dipanggil interview. Nah, kalau aku interviewnya langsung user interview. Jadi yang interview kita itu bakal langsung mentor kita gitu nantinya. Gitu sih, dan interviewnya sendiri tuh cuma satu kali itu sih, cuma langsung user interview aja. Iya. Kan pas interviewnya ya aku ceritain, pas interviewnya juga sebenarnya nggak terlalu susah. Maksudnya bukan nggak ada pertanyaan yang teknis banget yang berkaitan dengan project itu gitu. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaannya sendiri itu lebih ke kayak pengalaman-pengalaman kamu, dari pengalaman kamu. Dia kayak mau melihat soft skill kamu deh kalau menurut aku gitu sih. Menurutku malah CV sih. Karena itu kayak ngelihat banget kan, kayak apakah pengalaman-pengalaman kamu cocok dengan project yang saat ini membutuhkan intern itu. Itu sih, once kamu nggak cocok nggak bakal dipanggil-panggil sih menurutku gitu. Makanya menunggu lama banget kan, karena saat itu belum ada project yang sesuai gitu dengan profilku. Pertanyaan tersulit. Ini sih, mungkin kan project-nya pas kita interview itu langsung dikasih tahu kan, soalnya project kamu di bidang apa gitu. Misalnya kayak aku ditanya bilang, nanti kamu project-nya di bidang loyalty. Dan terus kayak ditanya gitu, apakah kamu punya pengalaman sebelumnya di bidang ini dan apa yang kamu ketahui. Kalau aku kan kayak benar-benar no clue kan, kayak sebelum interview itu aku nggak tahu nanti aku ditaruh di project mana, jadi aku nggak persiapin itu gitu. Jadi itu sih.
yang susah menurut aku. Nggak ada sih, kalau di aku nggak ada. Dan mungkin interviewnya menurutku juga akan tergantung sama mentor kamu. Karena kalau di aku, mentorku pertama itu dia menginterview aku pakai bahasa Indonesia. Cuma aku kan sempat ganti mentor ya, dan aku sempat cerita dengan mentorku yang kedua ini, katanya dia kalau interview itu pakai bahasa Inggris gitu. Dan pertanyaan-pertanyaan kayak apa yang kamu tahu tentang Accenture gitu-gitu itu akan ditanyain, tapi pas aku enggak. Jadi itu menurutku pertanyaan-pertanyaan interview itu akan tergantung juga dengan mentormu. Oke, kalau menurut aku karena pengalamanku yang sesuai dengan kebutuhan proyeknya sih. Jadi kan aku punya beberapa pengalaman partnership ya dari organisasi. Aku beberapa kali kayak menjadi PR, terus kayak berhubungan dengan perusahaan-perusahaan. Nah, kebetulan proyekku juga lagi butuh nih kayak orang yang punya pengalaman partnership. Makanya itu menurutku aku bisa masuk walaupun aku dari teknik lingkungan gitu yang nggak berhubungan gitu sih. Dan mungkin beberapa soft skills sih kayak pas interview aku juga ditanya banget kayak kalau kamu mempelajari hal baru tuh kamu gimana gitu. Jadi kayak beberapa soft skill kayak kemauan untuk belajar, kemauan untuk berkembang itu juga mempengaruhi banget sih kenapa aku bisa diterima. Oke, kalau aku sih yang pertama pasti education ya, kayak jurusan, terus kayak kuliah di mana gitu-gitu kan. Tentunya juga untuk CV aku kalau apply selalu pakai yang ATS sih, gitu formatnya. Terus ini yang di bawah ini paling apa ya, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan education juga kayak dari kampus. Misalnya aku pernah ikut international program nih dari international office-nya kampus aku, namanya Global Project Based Learning. Ini juga kan bisa menunjukin apa ya, kayak soft skills kita gitu kan. Jadi aku masukin, dan volunteer activities aku juga masukin sih. Karena menurutku itu juga bisa jadi pertimbangan nih. Nah, terus selanjutnya aku work experience sih, karena aku punya satu kan, dan karena waktu itu yang aku apply kan aku lihatnya sustainable tech and consulting kan, jadi aku masukin karena menurutku cukup berhubungan. Jadi abis itu aku jelasin sih kayak uh, apa aja yang aku kerjain selama aku jadi intern di sana. Ini aku uh, jelasin dalam bullet point kayak gini. Terus ini organizational experience, ini juga aku masukin karena menurutku aku juga apa ya, lumayan banyak memberikan impact tuh di organisasi. Jadi aku masukin juga di sini kayak apa yang aku lakuin, kayak resultnya dari kerjaan aku tuh apa gitu sih. Paling itu. Terus ini aku ada beberapa organisasi, dan di tiap organisasi aku jelasin responsibility-nya dan beserta kayak impact-nya itu apa gitu sih. Terus ini juga masih organisasi. Terus ini sih course and certification, menurutku ini juga lumayan penting karena menunjukkan kayak apa yang udah kamu pelajari gitu sih. Gitu. Tapi ini mungkin sebenarnya bisa dimasukin yang berkaitan. Cuma karena waktu itu aku apply-nya kan yang di sustainable second consulting kan. Jadi aku masukin aja nih, misalnya kayak ada professional health safety and management, aku masukin semuanya. Karena menurutku berkaitan gitu sih. Selanjutnya ada skill and interest. Ini bisa kalian masukin. Dan selanjutnya reference. Itu sih kalau aku yang aku masukin. Oke, onboarding-nya itu pertama langsung ini sih dijelasin sama HR-nya gitu, kayak dijelasin dulu secara keseluruhan kayak Accenture itu apa, kayak stream-streamnya itu apa aja, kan Accenture ada beberapa yang ada consulting, ada yang service gitu-gitu kan, dijelasin secara keseluruhan Accenture apa dan kayak yang dikerjakan itu apa aja gitu-gitu kan. Nah, setelah itu dijelasin juga benefits yang akan kalian terima itu apa gitu. Dan kayak yang kalian bakal kerjakan tapi secara keseluruhan gitu sih. Dan selanjutnya bakal dijelasin juga sih pas onboarding kayak untuk
pas mau apa ya, pas mau kayak kalian nerima gaji, kalian itu harus ngisi apa aja, itu gitu sih, dijelasin juga. Dan kalau di Accenture kan dapat laptop ya untuk ini, menunjang, jadi dijelasin juga nanti kayak pengambilan laptopnya gimana, terus kayak kalian harus ngelakuin apa aja sebelum start kerjaan kalian gitu sih yang dijelasin. Sebenarnya kalau Accenture sendiri itu hybrid. Jadi kalau full time sendiri mereka juga gitu sih. Jadi kalau memang ada benar-benar butuh baru ke kantor. Kalau misalnya enggak ya udah bisa WFH. Aku juga gitu sih. Tapi kalau aku kebanyakan WFH. Kesehariannya seru sih. Jadi kalau intern di Accenture itu kayak benar-benar dikasih tanggung jawab gitu loh. Benar-benar dipercaya. Jadi misal kayak kita mau bikin slides itu kayak benar-benar diajarin dulu dan setelah itu kayak kita dikasih tanggung jawab gitu. Tapi kalau kita salah ya nggak apa-apa gitu, dikasih tahu salah kita gimana dan kayak dibenerin. Dan untuk kerjanya sendiri aku benar-benar ikut sih dari step by stepnya gitu. Jadi kayak misalnya approach partner itu aku lakuin. Kadang-kadang kalau ada diskusi misalnya kita harus bikin kayak commercial plan, itu kita juga ikut gitu sebagai intern dan kita juga ditanya menurut kamu gimana ini gitu sih. Dan kebetulan aku kan sekarang di Accenture kan udah berapa bulan ya, dan sekarang aku ada di project lain lagi. Jadi kayak tiap project tuh kami bakal dapat tugas yang beda sih. Aku sekarang misalnya kayak tugasnya testing gitu sih. Tugas yang menarik sebenarnya banyak sih, cuma yang paling menarik adalah waktu itu aku pernah dikasih kesempatan sekali buat kayak pitching gitu ke potential partner, dan itu kayak ya sebenarnya itu hal baru sih buat aku, karena kalau misalnya kita pitching di organisasi kan kayak masih belum terlalu deg-degan, belum terlalu gede kali ya tapi jawabnya. Kalau ini kan kayak udah project beneran, jadi dan kayak ke calon partnernya langsung, jadi kayak sampai ya tanggung jawab gitu loh. Gimana ya, boleh juga sih bisa dipercaya gitu buat nyoba itu sih. Itu sih tadi menurutku banyak kayak intern di Accenture itu banyak ngasih kesempatan buat belajar gitu. Kayak misalnya kita benar-benar dipercaya untuk ngelakuin sesuatu hal yang baru, dan kayak kita juga diajarin gitu loh, walaupun kita nggak tahu tapi mereka ngajarin, dan kalau kita ngelakuin sesuatu kita di-appreciate gitu. Itu sih yang menarik. Dan selain itu aku juga ini loh dikasih kesempatan buat ngambil course misalnya kayak product management yang kayak course online secara gratis gitu sih. Jadi yang paling menarik itu sih kayak banyak kesempatan untuk belajar. Yang kurang suka mungkin udah banyak yang tahu juga ya, karena consulting, karena kita ngerjain project, kadang itu ada masa dimana kayak kita lagi workload-nya rendah, ada yang lagi padat banget gitu. Di saat padat banget itu kita harus ngerjain sesuatu dengan cepat kan. Nah mungkin karena aku sendiri yang kadang tuh aku belum terbiasa gitu ngerjain sesuatu dengan cepat gitu. Kadang tuh kayak lebih ke challenge sih buat aku. Kurang suka tapi itu kayak jadi challenge buat aku buat ngerjain sesuatu dengan lebih cepat dan rapih gitu. Itu sih menurut aku. Sebenarnya enggak juga sih, karena yang tadi imbang sih. Karena ada saat di mana kamu bisa santai, ada saat di mana kamu harus kayak kerja dengan lebih padat gitu, workout yang lebih padat. Cuma aku kan sekarang masih sambil ini ya, skripsian. Terus semester kemarin aku juga masih ada sambil ngambil kayak studi independen gitu kan. Kalau aku sendiri menurutku aku masih bisa sih, nggak terlalu berat sehingga aku masih bisa ngejalanin dua-duanya, kuliah dan intern. Kalau weekend sebenarnya enggak. Cuma kalau misalnya kan sebenarnya working hours itu kalau di kontraknya tuh 8 sampai 5 kan. Cuma pas itu
pas kerjanya lebih fleksibel sih. Kadang aku bisa mulai jam 9, tapi nanti keluarnya jam 6 atau setengah 7 gitu sih. Tapi kalau pas weekend aku nggak pernah sih. Iya, mungkin yang tadi aku bilang sih, karena tuntutannya itu kamu harus bisa bekerja dengan cepat dan juga dengan hasil yang baik. Itu jadi apa ya, challenge buat aku sih. Dan karena banyak hal yang baru juga, kamu harus bisa belajar dengan cepat gitu, beradaptasi dengan cepat gitu sih. Kalian bisa belajar gitu, benar-benar dikasih kesempatan untuk belajar, misalnya dari real project-nya, dan juga bisa dapat course-course gitu, online course. Terus yang selanjutnya kalian juga difasilitasi dengan misalnya laptop dan juga kayak uang buat akomodasi kita lah gitu. Terus selanjutnya benefitnya dapat koneksi juga sih, dapat channel misalnya tidak hanya dengan orang-orang Accenture-nya, tapi dengan klien kita. Karena aku Sepin juga kan langsung berhubungan dengan klien kan. Jadi dapat koneksi ke Accenture, ke klien, dan juga dengan teman-teman intern yang lain gitu. Mungkin kisaran 3-5. Saran aku mungkin jangan takut mencoba sih. Karena kan aku tuh juga sebenarnya sebelumnya kan emang pengen intern kan, tapi aku juga sebelum ini tuh kayak beberapa kali melamar, apply intern, tapi belum dapat gitu. Nah, aku tuh sempat jadi males gitu loh apply. Cuma aku ngeliat teman-temanku pada intern juga gitu, kayak ya udah aku coba lagi dan akhirnya ya aku dapet di sini gitu. Jadi menurutku walaupun kalian saat ini masih mencari-cari dan kayak masih gagal, gak apa-apa sih, jangan menyerah untuk coba-coba lagi gitu. Karena kalian benar-benar dipercaya di sini gitu. Walaupun kalian intern, kalian benar-benar dilibatin. Jadi kalian bisa belajar banyak banget, dapat banyak banget gitu sih. Dan mungkin yang penasaran dengan consulting ini juga banget sih kalau kalian mau coba gitu.